Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Kamis 7 Mei 2020, pekan Paskah keempat, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Antu Alok, Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai dengan 20. Maaf, mungkin banyak orang tidak memahami tema renungan hari ini. Tapi ini bukan mau melawak, tapi mau mengatakan bagaimana banyak orang suka berbohong untuk kepentingan dirinya. Banyak orang yang suka memperdaya orang lain agar dia boleh menerima keuntungan bagi kesejahteraan keluarganya dan antek-anteknya. Antu Alok dalam bahasa Dayak Kenayan, Kalimantan Barat, artinya pembohong besar. Memperdaya sesamanya, mengorbankan saudaranya untuk keuntungan dirinya sendiri. Seorang yang menyangkal persaudaraan hanya demi sebuah nafsu akan harta dan kekuasaan. Karena itu, tidak jarang pengakuan dirinya lebih tinggi dari realitasnya. Sesungguhnya dia itu dalam tanda petik kopral, tapi mengaku dirinya sebagai dalam tanda petik jenderal. Dia hanya sebagai murid, tapi mengakui dirinya sebagai profesor. Dia hanyalah mualaf, tapi mengakui dirinya sebagai mantan pastor. Dia hanya sebagai dukun cabul, tetapi mempublikasikan dirinya sebagai tabib penyembuh penyakit. Dia hanya umat Katolik awam, tapi mengaku dirinya sebagai frater atau pastor. Maka tidak jarang ada banyak pastor gadungan yang cari duit demi kepentingan sendiri. Dia hanyalah calon suster, tapi mengakui dirinya di depan publik sebagai mantan suster. Dia hanya seorang utusan presiden, tapi mengakui dirinya sebagai presiden, dan seterusnya. Jelas bagi kita bahwa Antu Alok, betapapun pintarnya, kebohongannya tidak akan tersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tapi kebohongannya demi sebuah popularitas dan keuntungan akan diwartakan lewat atap-atap rumah. Karena di hadapan Tuhan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Yohanes pasal 13 ayat 16. Seseorang pembohong sesungguhnya tidak akan mengenal dirinya dengan benar. Bahkan apa yang disadari sebagai kebenaran disangkalnya, dan apa yang sedang terjadi atas dirinya diabaikannya. Karena itu Yesus berkata, "Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Yohanes pasal 13 ayat 18. Siapa yang mengangkat tumitnya, atau siapa yang menyangkal Yesus? Kita semua tahu bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Tapi saat ini ada begitu banyak Yudas Iskariot, termasuk Anda dan saya. Kita seringkali menyangkal demi kenyamanan diri, demi pengakuan diri, dan demi status diri. Karena itu, jangan menjual persaudaraan dan kebenaran hanya demi sekeping perak. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, "Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Yohanes pasal 13 ayat 20. Saudaraku, kebohongan, betapapun hebatnya, tetaplah kebohongan. Tetapi kebenaran, meskipun ditolak, tidak akan pernah berubah maknanya.
Dia yang selalu menghidupi kita dengan kuasa-Nya, senantiasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia yang selalu menghidupi kita dengan kuasa-Nya, senantiasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.